Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua udah meluangkan waktunya untuk klik video ini dan meluangkan waktu juga untuk menyaksikan video ini sampai habis nantinya, dan juga untuk subscribe channel ini. Nah, kemarin itu kita sudah bahas sesuatu yang lain ya, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan cerita utama. Jadi intinya konsep channel ini adalah dua konsep. Konsep yang utama adalah cerita berseris, cerita bersambung dari dua video pertama kemarin yang tentang alam semesta dan tentang iblis. Nah, itu cerita utama. Jadi kita membuatnya bersambung gitu. Jadi saling bersambung satu sama lain. Dan another story, cerita yang lain. Jadi beda cerita dan dalam satu bahasan saja dalam satu video. Nah, untuk video ini kita lanjutkan pembahasan cerita sambungan dari dua video yang utama kemarin. Yang pertama itu tentang alam semesta, dan yang lanjutannya yang kedua adalah tentang logika seorang iblis terhadap manusia. Apa yang dia pikirkan terhadap manusia sampai dia bisa terjatuh derajatnya karena kesombongannya. Dan kemarin itu telah sampai pada pembahasan iblis itu menemui Adam di surga untuk menggodanya, dan setelah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menggoda Adam, jadi sengaja Tuhan mempertemukan mereka, membiarkan mereka bertemu satu sama lain untuk menguji dua-duanya, bukan hanya menguji Adam tapi menguji iblis juga. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan itu tidak membeda-bedakan dua makhluk ini, walaupun memang secara fisik, secara alam juga berbeda, tapi dalam hal ketakwaan dan hal makhluk hidup ciptaannya tidak membeda-bedakan, selalu disandingkan oleh Tuhan karena sama tujuannya diciptakan. Hanya saja iblis itu, jin itu diciptakan lebih dahulu, dan kemarin kita sudah bahas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke cerita bagaimana iblis menggoda Adam, lalu tanggapan Adam bagaimana, lalu efeknya setelahnya bagaimana. Nah, kita mulai. Jadi iblis itu menemui Adam, dan godaannya itu, tujuan iblis itu untuk menggoda Adam dan Hawa agar terjerumus dalam rayuannya, dalam godaannya, untuk membuktikan pada Tuhan bahwa apa yang iblis pikirkan tentang manusia, tentang makhluk ini salah. Jadi penuh kesalahan maksudnya. Jadi dengan kata lain, dia menyalahkan tindakan Tuhan karena menciptakan makhluk baru ini. Dia ingin membuktikan hal tersebut dengan cara menggoda, karena untuk membunuh tidak mungkin, kan pasti dilindungi oleh Tuhan. Kalau bicara soal nafsunya, pasti iblis mah benar-benar ingin membunuh Adam dan Hawa, tapi kan tidak mungkin karena dilindungi, bahkan dilemahkan jika bertemu dengan manusia, tidak akan bisa menggunakan kekuatannya. Dipertemukanlah iblis dan Adam ini bukan secara rencana iblis yang dirasa berhasil, tapi memang sengaja Tuhan membiarkan hal tersebut terjadi untuk menguji dua-duanya. Rentetan godaan iblis itu sebenarnya rumit, tidak sesimpel yang kita sering dengar saat kecil ya. Saat kecil itu kita sering mendengar bahwa Adam digoda untuk memakan buah terlarang, lalu iblis menggodanya dengan cara antagonis. Kalau kita biasa lihat film, peran antagonis itu menggoda protagonis itu dengan cara-cara hasutan yang jahat segala macam, dan dengan mudahnya protagonis tergoda. Tidak seperti itu, rumit sekali. Intinya Adam juga tidak sebodoh itu, walaupun memang makhluk baru, dia juga kan diberi pengetahuan, maksudnya diberi peringatan juga. Adam itu insecure,
awalnya terhadap iblis, karena diberi peringatan bahwa iblis itu orangnya seperti ini, sifatnya seperti ini, hati-hati. Tuhan itu udah memberi wanti-wanti pada Adam dan Hawa. Hanya saja ketika mereka bertemu beda cerita. Mereka adalah makhluk yang sama-sama mempunyai hawa nafsu dan kehendak bebas. Walaupun sudah dilarang untuk mendekati buah terlarang, untuk memakan buah terlarang tersebut, dan itu dimanfaatkan oleh iblis untuk menggoda Adam. Tapi Adam kan mungkin bakal muncul pertanyaan, penasaran, kenapa malah dilarang? Urusannya apa? Kenapa sih malah dilarang segala? Emang kenapa? Ada apa dengan buah ini? Itu kan penasaran. Hawa juga makin penasaran. Iblis memanfaatkan rasa penasaran itu untuk masuk ke dalam relung hati Adam dan Hawa. Tentu dengan cara menggodanya pun tidak seperti yang kita tahu selama ini kalau dipikir-pikir, tapi pasti rumit. Artinya iblis itu mengambil hati Adam dan Hawa agar percaya padanya. Contohnya ini mah hanya kemungkinan saja, probabilitas saja, bahwa iblis itu menggoda dengan cara berteman dengan Adam dan Hawa, menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan Adam dan Hawa, agar Adam dan Hawa itu mulai bersimpatik, mulai menaruh perasaan yang sesama kepada iblis. Contohnya misal iblis itu mungkin cerita tentang masa lalunya, rasa galaunya, tentang segala yang dia lalui. Lalu mungkin dalam percakapan itu ada merasa bersalah. Kan ketika sebelumnya disuruh bersujud, dia cuma dia yang berdiri. Mungkin dia akan menjelaskan ke Adam, maaf, saya tidak sampai bersujud karena saya terlalu sombong kemarin. Mungkin itu memang pengakuan, tapi itu sebenarnya trik iblis untuk mengambil hati Adam. Mungkin saya terlalu sombong, makanya saya kesini menemui kamu untuk mengerti, untuk lebih mengerti. Mungkin itu kan bisa mengambil perasaan Adam dan Hawa, terutama Hawa. Nah, singkat cerita, mungkin larut dalam obrolan segala macam, sampai membangun koneksi, membangun frekuensi yang sama antara iblis dan Adam. Sampai mungkin sampai pada bahasan, ya saya dilarang untuk memakan buah ini. Nah, itu kan menjadi kesempatan buat iblis. Oh, kenapa dilarang? Kan ini bebas di sini. Apa hubungannya dilarang? Iblis menuntut pertanyaan dari Adam. Ya saya juga tidak tahu. Tuhan menyuruhnya seperti itu. Ini kan hanya buah biasa. Mungkin, nah ini masuk baru. Mungkin ini buah bisa membuat kamu abadi seperti malaikat, membuat kamu abadi terus di surga, membuat kamu bisa mempunyai kekuatan atau apalah gitu. Sekarang pikirkan sama teman-teman, apa Adam percaya jika digoda seperti itu oleh iblis, diiming-iming seperti itu oleh iblis? Adam itu kan cerdas, nggak bodoh-bodoh amat, jadi nggak akan mungkin percaya ya. Masa aja cuman gara-gara gua bisa hidup abadi, hidup bisa mempunyai kekuatan segala macam kayak malaikat, bisa jadi malaikat. Saya kan manusia, diciptakan dari tanah, mana mungkin saya bisa jadi cahaya? Kan mungkin ada berpikirnya seperti itu. Terus kalau misalnya harus jadi malaikat, kenapa Tuhan nggak ciptain saya aja jadi malaikat gitu? Kenapa harus jadi manusia? Kenapa harus makan buah dulu baru jadi malaikat? Atau seperti malaikat? Atau harus mempunyai kekuatan setelah makan buah ini? Nah, di situ masuk baru iblis. Ya itu makanya apa efeknya? Kenapa malah dilarang? Nah, itu jadi pertanyaan kan? Intinya karena sudah membangun komunikasi yang sangat lancar di keduanya, Adam dan Hawa dan iblis juga membangun komunikasi yang lancar dan saling mengerti satu sama lain, maka tidak terasa terpetiklah buah tersebut untuk dimakan. Tergodanya serumit itu sebenarnya, mungkin sebenarnya seperti itu. Ini hanya opini ya. Maksudnya tidak sesederhana yang kita sering dengar selama ini. Karena Adam itu walaupun makhluk baru tapi tidak selabil itu. Intinya masuk dalam godaan iblis itu sangat dalam. Iblis itu menggoda itu dengan cara yang pintar, sangat cerdik. Tidak sesimpel yang sering kita dengar selama ini. Jatuhlah dalam perangkap iblis. Setelah gigitan pertama Hawa dan Adam, di situ iblis mulai mungkin tersenyum.
dan merasa diri telah membuktikan diri. Mungkin dalam hatinya berkata, nah lihat Tuhan, ini makhluk lemah, begitu saja tergoda, begitu saja tidak bisa menahan diri. Bagaimana engkau bisa memberikan tanggung jawab kepada makhluk lemah seperti ini, kepada makhluk yang tidak pantas seperti ini, yang ada malah hancur nanti bumi. Adam itu belum tahu bahwa dia itu akan ditempatkan di bumi. Dalam hati iblis itu merasa bahwa dia berhasil membuktikan. Langkah pertamanya justru berhasil membuktikan kepada Tuhan bahwa apa yang dia percayai benar. Ternyata Adam mudah tergoda. Padahal dia sudah diberitahu, diberi wanti-wanti oleh Tuhan sendiri, dan iblis mengetahuinya bahwa saya itu berbahaya bagi dia, tapi dia tidak mengindahkan kata-katamu. Justru dia tergoda sama saya. Lihat buktinya. Lihat buktinya. Makan buah yang simpel saja seperti ini, dia bisa kegoda oleh kata-kata saya. Nah, disitulah awal mula Adam tuh ditempatkan di bumi. Adam dan Hawa tuh ditempatkan di bumi karena kesalahannya tersebut. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa sebelumnya memang sudah disiapkan. Dalam keadaan seperti itu Adam dan Hawa kan kaget sebenarnya. Dipindahkan ke bumi. Kaget karena tidak tahu bumi itu seperti apa segala macam. Tidak tahu. Kaget setengah mati. Lalu iblis itu lebih menghasut lagi bahwa ya di bumi itu susah, di bumi itu kehidupannya tidak seperti di sini. Makanya makan buah ini biar kamu tetap di sini. Itu salah satu godaan iblis. Sampai Adam tuh mau memakannya. Tapi malah karena makan buah itu, dia malah ditempatkan di bumi akhirnya. Walaupun sebenarnya sudah disiapkan untuk di bumi, bukan di surga. Untuk di bumi. Nah, singkat cerita, kita loncat ke pembahasan perbedaan antara Adam dan iblis ya. Ada 5 perbedaan signifikan tentang Adam dan iblis. Mengapa iblis tetap dikutuk dan Adam walaupun sudah berdosa, membuat salah, lalai, tapi tetap dimaafkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah iblis itu tidak merasa bersalah atas perbuatannya. Sedangkan Adam sebaliknya mengakui kesalahannya. Tidak pernah menyalahkan siapapun, tapi mengakui kesalahannya. Tidak menyalahkan Hawa, tidak menyalahkan iblis. Tapi dia merasa salah, mengakui kesalahannya. Iblis itu ketika melakukan kesalahan seperti itu, dia itu malah menjadi semakin sombong. Tapi Adam tidak. Adam mengakui kesalahannya, tidak menyalahkan iblis malah, walaupun iblis yang menggoda. Tidak menyalahkan Hawa, walaupun Hawa yang tergoda pertama kali, tapi menyalahkan dirinya sendiri, meminta maaf, mohon ampun kepada Tuhan atas dirinya sendiri dan atas istrinya, karena tidak merasa tidak mengindahkan peringatan Tuhan tersebut. Yang kedua, tidak mau menyesali perbuatannya, kedurhakannya. Kalau iblis berbeda dengan Adam, kebalikannya, yang seperti saya jelaskan barusan ya. Iblis itu sudah durhaka dari awal. Dari Adam diciptakan itu dia sudah menentang perintah Tuhan. Sedangkan Adam menyesali, sekali lagi menyesali. Dia sudah durhaka sama menentang perintah Tuhan, tidak mengindahkan perintah Tuhan. Tapi setelahnya dia menyesali. Setelah Tuhan marah, dia menyesali. Tapi iblis setelah Tuhan marah, dia makin menantang Tuhan. Karena dia terlalu menaikkan harga dirinya. Tidak merendahkan diri. Dan yang ketiga adalah yang barusan saya bahas, tidak merendahkan diri atas kesalahannya. Iblis itu malah meninggikan diri karena merasa dia sudah membuktikan sesuatu yang dia percayai kepada Tuhan, untuk membuktikan bahwa keputusan Tuhan itu salah dan membuktikan bahwa Adam itu lemah, manusia itu lemah, tidak pantas untuk bumi. Yang pantas itu dia berusaha membuktikan diri. Tapi Adam merendahkan diri serendah-rendahnya.
bahkan menghinakan diri di hadapan Tuhan, memohon ampun sedalam-dalamnya pada Tuhan. Dan Hawa, itu hukuman, mendapat hukuman, tapi diampuni oleh Tuhan karena merendahkan diri. Berbeda dengan iblis, malah membuat semakin Tuhan murka karena terlalu mengagung-agungkan harga dirinya ya. Yang keempat adalah tidak segera melakukan taubat kepada Tuhan. Adam itu sesaat setelah diturunkan ke bumi merasa bersalahnya total, merasa kurang wawasannya, lalainya total, sampai-sampai bertobat tidak henti-henti pada Tuhan. Tapi iblis, walaupun sudah diturunkan, diusir dan segala macam, malah menjadi-jadi, malah semakin berjanji. Dia punya anak nanti, anaknya akan saya goda, akan saya makin buktikan kepada Tuhan bahwa keturunannya juga bakal selemah dia. Tapi di sisi lain Adam semakin berpikir bahwa mewanti-wanti istrinya dan anak-anaknya nanti agar selalu terjaga dari godaan iblis tersebut. Di situ Adam semakin mengerti bahwa iblis tidak akan berhenti menggodanya dan anak keturunannya. Itu sebabnya Adam itu menjadi nabi pertama, walaupun dalam kepercayaan Yahudi dan Kristen itu tidak dipercayai bahwa Adam itu adalah nabi. Adam itu dipercayai hanya sekedar manusia pertama biasa, jadi manusia biasa pertama. Tidak dipercayai sebagai nabi, tapi dalam sudut pandang Muslim, Islam, dipercayai sebagai nabi. Kenapa? Karena mengemban tugas pertama sebagai manusia kepada anak-anaknya, kepada istrinya untuk menyampaikan pesan Tuhan, yaitu pesan tauhid, mengesahkan Tuhan. Mengemban kepada anak-anaknya agar anak-anaknya nanti tidak tersesat, agar tidak tergoda oleh godaan. Dan yang kelima, tidak putus asa atas rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan iblis sebaliknya putus asa. Sekali diancam neraka, dia tidak bertaubat, tapi dia makin menjadi-jadi. Karena dia sebenarnya iblis itu pintar. Iblis itu pintar mikirnya. Tuhan itu kan maha tahu segalanya, masa depan makhluknya, masa depan dirinya sendiri. Iblis itu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan ketika Tuhan mengancam neraka, bahkan sampai disebut akan kekal di dalamnya, sedalam-dalamnya, selama-lamanya. Ya udah, iblis itu nothing tulus, ya udahlah. Asal kasih saya kesempatan seumur hidup buat ngebuktiin bahwa dia itu lebih pantas masuk neraka daripada saya. Anak-anaknya lebih pantas. Saya bawa mereka. Tuhan telah mengancam iblis dengan neraka. Berarti Tuhan tahu dong iblis bakal masuk neraka. Iblis mikirnya kayak gitu. Ya udah, kalau gitu sekalian saya bawa mereka. Intinya gitu. Tidak mau berpikir atau merubah takdirnya, merubah nasibnya, malah menerima takdir tersebut dari perkataan Tuhan, bahkan mau mengajak yang lain, anak cucu Adam, masuk ke dalam takdir tersebut. Sedangkan Adam tidak putus asa, sebaliknya terus bertaubat, terus berusaha menjadi lebih baik, menjaga dirinya, istrinya, dan anak-anaknya dari godaan iblis tersebut. Intinya ini adalah perang abadi. Makanya Tuhan memisahkan alam keduanya. Bayangkan jika alam keduanya bersatu, yang ada perang, yang ada mereka bakal, iblis ini, para jin ini, yang jahatnya gitu, yang tidak taatnya, bakal berambisi untuk menghabisi manusia. Makanya dipisah oleh Tuhan dunianya, agar mereka tidak bisa menyentuh manusia, tapi bisa melihat manusia agar belajar nantinya. Tujuan Tuhan tuh menciptakan manusia tuh mereka bakal tahu karena dengan melihat. Tapi kita tidak akan bisa melihat mereka. Itu seperti itu intinya. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu itu ada alasannya. Tidak pernah Tuhan menciptakan segala sesuatu, termasuk makhluknya, itu dengan tujuan jahat. Tujuan jahat itu muncul dari hati makhluknya karena mempunyai kehendak bebas. Memberikan pilihan Tuhan itu, makhluknya yang memilih.
jin dan manusia, mereka lah yang memilih mau ikut aturan Tuhan atau mau menentang. Jadi Tuhan itu tidak pernah menciptakan makhluknya jahat, tidak. Semua makhluknya jin dan manusia itu diciptakan sama, tujuannya sama, satu. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman, maksudnya video ini tidak terlalu lama seperti video kemarin, hanya menjelaskan 5 perbedaan inti dari Adam dan iblis, jin dan manusia di awal-awal, agar kita paham bahwa para nabi itu ketika bertemu iblis, kan rata-rata nabi itu ditemui oleh iblis, tidak berusaha melawan, tidak berusaha mengutuk, tapi berusaha menyadarkan iblis. Rata-rata para nabi itu seperti itu. Iblis itu berusaha menggoda, tapi para nabi selalu berusaha menyadarkan iblis. Iblis, kamu itu harus taat kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Tapi ketika iblis tidak mendengar, baru diusir. Sesimpel itu. Jadi dakwah itu sesimpel itu. Para nabi pada iblis, dakwah para nabi itu pada iblis tuh. Ketika bertemu, termasuk Rasulullah juga seperti itu. Jadi intinya semua makhluk tadi yang saya sebutkan diciptakan sama tujuannya. Jin dan manusia diciptakan sama tujuannya. Yang memilih jahat atau tidak, baik atau tidak, itu makhluknya sendiri. Nah, nanti next video utama, video berseries utama, setelah video ini kita akan bahas tema sudut pandang lain dari cerita Nabi Nuh, dari banjir besar. Kita tahu kan, mungkin nanti kita awalnya akan membahas tentang anak-anak Adam ya, anak-anak Adam yang terjadi pada mereka, lalu lanjut ke cerita banjir besar Nabi Nuh. Tapi kita akan bahas dari sudut pandang lain, sudut pandang yang mungkin bisa saja terjadi pada saat itu. Apakah global atau lokal banjir tersebut? Lalu alasan bisa datang banjir tersebut bagaimana? Apakah zaman dulu nih, perhatikan baik-baik, zaman dulu sudah maju atau masih primitif? Dan yang lain-lain. Nanti kita bahas di video utama selanjutnya. Terima kasih. Jika dirasa bermanfaat video ini, silahkan subscribe. Jika dirasa menarik, silahkan like. Jika dirasa perlu diskusi, silahkan komen. Jika dirasa bermanfaat bagi orang banyak, mungkin silahkan share. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.